Prabowo menyoroti terkait hubungan persahabatan jangka panjang dan dukungan historis yang diberikan Rusia, sebelumnya Uni Soviet kepada Indonesia, termasuk infrastruktur dan bantuan militer, serta menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia. Wow, saya. Sebelumnya, Prabowo Subianto tiba di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pada beberapa bulan lalu dan langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin. Indonesia itu emang punya hubungan baik dengan negara Rusia. Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Vladimir Putin atas pertemuan tersebut. Terima kasih banyak telah menerima kedatangan saya, sapa Prabowo sambil berjabat tangan saat disambut oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan ini, Prabowo menyoroti terkait hubungan persahabatan jangka panjang dan dukungan historis yang diberikan Rusia, sebelumnya Uni Soviet kepada Indonesia, termasuk infrastruktur dan bantuan militer, serta menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia. Begitu ya cara tentara Rusia, wah. Lantas, apakah seusai pertemuan dengan Presiden Rusia itu membuahkan hasil untuk membawa pulang jet tempur Su-35 tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu. Belakangan ini, rumor mengenai Indonesia masih terikat kontrak pembelian Su-35 dengan Rusia masih mencuat. Laporan Defense Security Asia, pada 20 Oktober 2024, dalam artikel berjudul Rusia harap pengadaan 11 jet tempur Su-35 flanker ke Indonesia berlanjut. 11 lagi ya. Menyebut bahwa Rusia tengah kontrak untuk melanjutkan pembelian Su-35 oleh Indonesia masih berlaku dan bisa dilanjutkan. Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dalam wawancara baru-baru ini dengan kantor berita negara TASS. Kontraknya tidak dibatalkan atau dihentikan, hanya dibekukan. Kami berharap cepat atau lambat akan dilaksanakan. Kapan dan bagaimana pelaksanaannya, itu keputusan pemerintah Indonesia, ungkapnya. Sejauh pemahaman kami, mereka tetap tertarik pada peralatan kedirgantaraan Rusia, tambahnya. Duta Besar tersebut mencatat bahwa tidak ada penjelasan yang jelas yang diberikan terkait penangguhan kontrak senilai 1,14 miliar dolar AS yang melibatkan 11 jet Su-35. Namun, pada bulan Maret 2020, media internasional melaporkan bahwa otoritas Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan pengadaan jet buatan Rusia dengan alasan kendala keuangan selama pandemi COVID-19. Selain itu, ada laporan yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat siap menjatuhkan sanksi kepada Indonesia berdasarkan Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui sanksi KATSA jika Indonesia melanjutkan akuisisi Su-35. Dihentikan sementara semasa pandemi COVID itu. Namun, Indonesia menandatangani kontrak untuk pengadaan 42 jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis pada tahun 2022. Pada saat yang sama, Jakarta juga sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk memperoleh armada jet tempur F-15X.
Namun, F-15. laporan Bulgarian Military pada 20 Oktober 2024 dalam artikel berjudul Rusia menunggu kemungkinan pengiriman 11 Su-35 ke Indonesia, menyebut bahwa sejak Indonesia melakukan upaya modernisasi kekuatan tempur udaranya, salah satu pesaing terkuat untuk menggantikan Su-35 adalah F-15X, versi terbaru dari pesawat tempur F-15 buatan Amerika. Oh, oke. F-15 ini daripada Amerika, Sukhoi daripada Rusia. Tapi kebiasaannya, ya dua negara ini yang jet ini memiliki teknologi jet canggih militer dan yang kemampuan tempur bagus. yang tak tertandingi, menjadikannya pilihan utama bagi angkatan udara manapun. Namun, F-15X hadir dengan bandrol harga yang signifikan, kemungkinan jauh lebih tinggi daripada Su-35, yang berarti Indonesia harus mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan biayanya. Selain itu, untuk mendapatkan kesepakatan untuk pesawat ini, Indonesia harus menavigasi lanskap politik yang kompleks antara kedua negara. Ya, Mengingat benar. Amerika secara historis memiliki pembatasan penjualan senjata ke negara-negara tertentu. Alternatif lain yang layak adalah SAB JAS 39 Gripen, pesawat tempur multiperan Swedia yang terkenal karena efisiensi operasional dan keterjangkauannya. Gripen merupakan pilihan yang menarik bagi Indonesia karena menawarkan perpaduan yang solid antara kinerja dan efektivitas biaya. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan Su-35 dalam hal kekuatan, pesawat ini serbaguna dan menawarkan biaya operasional yang lebih rendah, menjadikannya solusi praktis bagi negara dengan anggaran pertahanan terbatas. Ada pilihan Kemampuan juga ya. Gripen untuk berintegrasi dengan lancar dengan sistem angkatan udara yang ada menjadikannya kandidat yang layak. Untuk ketegasan Pak Prabowo itu tetap mahu membawa Sukhoi daripada keluaran Rusia itu sangat-sangat ya berbaloi untuk kerana dia kontrak itu harus dilanjutkan dengan pembelian yang tertunda disebabkan oleh beberapa isu seperti yang kita katakan tadi, tetapi ketegasan dan kemahuan yang dimaukan yang terbaik buat Indonesia oleh Pak Prabowo, khususnya dalam dalam pertahanan itu, membuatkan sesuatu yang perlu diberikan penghargaan ketegasan Pak Prabowo itu. Aku mau ini gitu kan. Dan ini sesuatu yang sangat bagus untuk pertahanan Indonesia, pastinya menggunakan jet-jet tempur yang bagus, khususnya daripada Rusia, dan semoga yang terbaik kita doakan agar ya dapat diproduksi dengan lebih cepat dan sebagainya. Dan ya itu sesuatu yang luar biasa, dan kita mohon agar segalanya berjalan dengan lancar. Okey, terima kasih untuk kalian yang menonton, terima kasih yang telah mensupport daripada daripada channel sebelumnya sampai ke hari ini. Jutaan terima kasih. Yang baru, yang masih belum lagi gabung dengan ayo bantu dengan tekan butang subscribe ya. Okey, ya, terima kasih banyak buat semuanya. Titip komen kalian di bawah jika kalian mempunyai apa-apa juga komentar tentang apa yang kita bicarakan tadi, dan sampai kita ketemu lagi di lain video guys. Okey, sampai kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan perlindungan dan penuh keberkatan buat kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.